وجوده كرمه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Amma ba'd, yang saya muliakan guru kita semuanya, Ustaz Afif dan Kang Abdullah, dan semuanya para asatidz ingkang rawuh, para warga Jebol, anak-anak semuanya, bapak-bapak semuanya. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokah majelis ini kita semakin bahagia dunia dan akhirat. Anak turun kita semuanya sukses barokah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga desa Jebol dari segala malapetaka, bahaya, kesusahan, kekeringan, dan dijauhkan itu semuanya dan digantikan nikmatan, kekayaan, kemuliaan, kesuksesan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sama Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa terus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena pernah suatu saat ada seseorang anak muda, ya Syekh, apa ciri-cirinya orang itu? Kalau orang itu ciri-ciri orang berbahagia, orang sukses. Apa ciri-cirinya? Dijawab sama Syekhnya, ciri-cirinya kalau orang itu orang sukses, orang yang bejo, orang yang ahli surga adalah orang itu dimudahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak mulia sholawat itu? Bahkan kita itu semua perilaku kita sholat, kita zakat, itu semuanya kita ngikuti Rasulullah SAW. Tapi kalau sholawat enggak, sholawat itu bukan ngikuti Rasulullah, langsung ngikuti Gusti Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallam. Artinya apa? Allah itu yang duluan, terus malaikatnya. Terus kalau kalian benar-benar orang mukmin, kalian juga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah suatu saat Nabi Allah Khidir alaihissalam bertanya kepada para nabi, apa sih amalan yang bisa merubah daripada catatan orang celaka menuju orang yang bejo? Min diwanil asqiya ila diwanil syuhada. Apa sih amalan yang bisa merubah nasib seseorang dari diwanil asqiya ila diwanil syuhada? Apa sih amalan yang bisa merubah nasib seseorang dari dia ditulis calon-calon orang celaka menuju calon-calon orang berbahagia? Kemudian Nabi Allah Khidir bertanya kepada sana di sini, pada nabi-nabi semuanya tidak ada yang bisa menjawab kecuali Rasulullah SAW. Kemudian dijawab, ada amalan yang bisa merubah seseorang dari diwan asqiya ila diwan syuhada bikathratis sholati wassalam alaihi, bikathratis sholati alaihi. Dengan memperbanyak engkau sholawat kepada diriku, maka seseorang yang aslinya calon orang celaka, calon orang pahit, calon orang bejat, calon orang kekaruan akan dirubah nasibnya oleh Allah, akan menjadi orang berbahagia. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah ini sekarang kita masuk bulan Sya'ban yang mana ini bulan sholawat. Bulan turun ayat pertama perintah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjadi ahli sholawat. Amin ya rabbal. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik juga disebutkan, salasatun tahta dhillillahi la yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 orang yang mana orang ini ketika masuk akhirat, masuk alam barzah, sampai insya Allah sampai surga dia aman lancar, VVIP, privasi, privat. Dia ini orang istimewa di mata Allah. Ada 3 hal. Siapa ya Rasulullah? Siapa itu? Siapa itu? Yang pertama, man farraja kuruba ummati. Yang pertama, orang yang nanti bakal istimewa di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama, man farraja kuruba ummati. Seseorang yang senantiasa gampang mau susah wong. Gampang bahasa Jebole bukan faraj. Nyeneng wong, gampang wong, ya urusane wong sing aneh-aneh digampangno kabeh. Digampang nomor, nah beres, atur gampang. Nah itu orang-orang yang suka begitu, insya Allah di akhirat bakal menjadi orang yang istimewa. Yang kedua, man ahya sunnati, seseorang yang bakal istimewa yang di akhirat nanti ketika dia mulai masuk ke alam barzah adalah orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah SAW.
menghidupkan sunnah walaupun kelihatannya remeh. Lah ini bedanya wong pinter tapi wong bodoh. Ojo omong di sini. Kang. Ayo, nah, orang itu biasanya kalau mau dapat ilmu itu digoda 70.000 setan. Jadi setan itu paling gak seneng kalau pengajian. Jadi jadinya setan ojo sampai rumah ilmu oleh ilmu udah ada syukur. Wah, lu bejo. Ini setan itu susah. Akhirnya setan digodok bokongnya panas, digodok koncone jahil, digodok ini, kok digodok HP-ne kuning, kok digodok WA-ne, moro-moro akeh pesan lho, padahal sak gurunge pengajian WA-ne kan pesane. Tapi pas pengajian ono WA, iki opo ae. Lah ini godaannya setan sampai 70.000 setan. Dan itu kalau dengan anak itu dengan saat mau pengajian itu dikawal malaikat-malaikat. Jadi perantara malaikat dan setan. Tapi bila dengan sukses dikawal malaikat. Ya ini dengan berusaha saat ini merangi setan. Jadi ati abot pengajian orang setan. Sebaliknya kalau dengan sukses perjalanan maka setiap langkah kalian semua dikawal malaikat. Kembali ke pembahasan. Ada 3 hal. Yang kedua yaitu man ahya sunnati, seseorang yang menghidupkan sunnah. Lah ini contohnya mereka. Ini contohnya air gelas minum. Lah niki lek jenengan boten enten niat sunnah, boten ngerti sunnah Kanjeng Nabi, jenengan ngunjuk minum lah biasa. Enggak dapat apa-apa. Enggak dapat ganjaran, enggak dapat pahala, enggak dapat apa-apa. Tapi kalau gini, aku niat ngombe minum dengan tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim. Sama kan kebiasaan, tapi cara yang kedua saya dapat pahala. Yang tadi yang pertama wis ngelak, ngombe wae ndak kalau lek nopo-nopo. Tapi lek kula niati ngombe Kanjeng Nabi tangan kanan. Lah, cuma niat gitu kok langsung jenengan dapat 10 pahala. Enggak mampu. Lah, enak napa mboten? Jadi napa mawon ulama-ulama niku napa mawon diniati. Badhe napa mawon niku diniati sik Kanjeng Nabi niku pripun nggih. Walaupun sesuatu yang kelihatannya kecil-kecil, remeh-remeh, jangan menyepelekan. Kadang-kadang sing cilik-cilik iku ngarep jenengan sukses. Kadang-kadang sing gede-gede malah ngarep gede sombong. Nah, jadi kadang-kadang ngombe banyu bismillahirrahmanirrahim punya tangan kanan. Jangan anggap ini kebiasaan. Ini sunnah. Rasulullah itu suka sesuatu yang baik-baik dengan tangan kanan. Dan sesuatu yang jorok-jorok dengan tangan kiri. Ojo diwalik. Ojo cewek tangan kanan, nggih jorok. Tapi kalau sesuatu yang jorok-jorok, itu Rasulullah tangan kiri. Contohnya cebok, terus nyiram, buang sampah, sesuatu yang berhubungan dengan kotor-kotor, itu Rasulullah dengan tangan kiri. Sebaliknya setan itu nopo mawon seneng tangan kiri, lek mangan seneng tangan kiri, ngombe seneng tangan kiri. Lah itu kelihatannya remeh, tapi itu merupakan contoh daripada contoh setan. Jadi lek kepengin contoh setan, nah ngombe tangan kiri. Makanya tangan sini saya kan biasanya banget. Dan itu maksudnya saya ini koyo Kanjeng Nabi, koyo tiyang sing paling mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sesuatu yang remeh. Itu yang kedua. Yang ketiga, man yuktirus shalah alaihi atau kama qala. Jadi ada 3 hal. Kalau 3 hal ini mereka nanti di akhirat akan menjadi orang yang istimewa di saat penantian. Yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 hal yang mana mereka itu istimewa. Yang pertama, orang yang gampang mau urusannya umat. Yang kedua, contohnya gampang urusannya kok majelis, tak pasang Kang, soalnya Kang. Lah ini kok gampang no. Oh tenang Kang, jajannya tak atur, aku sing nunggu. Lah ini termasuk. Oh tak buat, oh iso aku nabu. Lah itu termasuk. Oh tak sebarno, tak share, oh tak edit no, itu termasuk. Jangan walaupun kelihatannya remeh, tapi itu pahalanya agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Jadi kadang-kadang Gusti Allah itu nyembunyikan pahalanya di sesuatu yang kecil-kecil. Jadi ampun ngeremehkan sesuatu yang kecil. Karena kalau dianggap baik, Anda mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan alhamdulillah ini rutinan setiap malam Jumat, setiap malam Jumat. Masya Allah, la quwwata illa billah. Saya senang ini kan. Oh, Masya Allah. Semoga istiqomah. Amin ya Rabbal. Istiqomah ngantos mati. Lah niku sing nom-nom niku mugi-mugi sampai tua insyaallah hadir. Amin ya Rabbal. Ojo gara-gara konser mau gak sedol rugi. Nggih, pokok istiqomah sampai niat mulai sekarang. Aku rawuh pengajian sampai kiamat. Niat orang ngoten. Lho niku ulama-ulama ngoten. Jadi meskipun dia itu nanti
gak datang dapat pahala. Ulama-ulama begitu. Saya kemarin ketemu Syekhun, dia niat khidmat, aku niat khidmat pokoknya sampai kiamat. Jadi dia mendapatkan pahala sampai kiamat. Jadi niat itu pengaruh, Pak. Bahkan pernah suatu saat sahabat itu ningali gunung gede. Ngomong ini berapa kok? Aku lek sugih duit dunya sak gunung iki tak sedekahno nang umat Islam. Tak sedekahno tak dibagi mangan. Sing gak iso mangan tak paring ngadas. Itu cuma niat kok mek kertek ati nang merotot. Kemudian malaikat datang ngabari Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Muhammad, kabarono nang wong iku niate pun ditampa. Karena Gusti Allah DE pun angsal ganjarane ngeki mangan sak gunung. Lah niku. Oleh karena itu mulai sekarang dengan niatnya. Niat apa mulai sekarang? Niat ya Allah, saya masuk bulan Ramadan semangat ibadah. Saya niat ya Allah, Ramadan ngatamno Quran ping 10, walaupun ping sekali gak iso. Walaupun palsu, enggak apa-apa. Walaupun palsu, enggak apa-apa. Aku niat ya Allah, aku niat. Seperti wis niat. Karena niatul mu'min khairun min amali, karena niat orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Aku niat akan mau Al-Quran ping 3 Ramadan, walaupun sepisan tidak apa-apa. Walaupun tidak keturutan, tidak nyampe tidak apa-apa. Walaupun tidak nyampe, tidak kenyampean, tapi dengan sudah dapat pahala nih. Ya, misalnya pulang, adik-adik ini mas-mas, aku mau mulai aku nyenong ibuku, aku ada khidmat di ibuku, aku ada ini, asing tuh ibu-ibu aku ada nyenong ibuku, aku ada ini ya. Wes pokok niat-niat yang baik-baik. Karena niat yang baik itu nanti dicatat baik oleh malaikat. Sebaliknya niat-niat yang buruk, niat-niat yang buruk itu setan paling seneng. Niat-niat yang buruk, oh nyebul oh delok iki lho, iku lho. Cawe dhewe lho, delok ini wayu lho. Lah itu setan itu senang biasa begitu. Lah barokah dengan ngaji, itu jenengan yang maksiat-maksiat itu jenengan lawan. Sampai Imam Syafi'i mengatakan nafsuka illam tushghilha bil khair syaghalaka bil batil. Nafsumu itu kalau enggak kamu sibukkan dalam kebaikan, enggak kamu sibukkan dalamnya baik-baik, maka nafsumu akan mengajak yang buruk-buruk. Oleh karena itu malam Jumat ini alhamdulillah ono sholawatan, pokok sing sae-sae, acara ansor, sholawatan, pokok sing apik-apik rawi daripada karena biasanya tiang itu kalau nggak nganggur pakai duit, wah itu masih ada. Inna syababa wal farah wal jaddah. Itu sering dibahas namanya. Syabab si nom nganggur pakai duit, biasanya masih ada. Tapi kalau dengan si nom pakai duit dikai ibadah, maka itu sangat istimewa. Karena menurut Imam Al-Ghazali dikatakan khairus syababikum man tashabbaha bi syuyukhikum wa syarru syuyukhikum man tashabbaha bi syababikum. Api-api wong nom sing koyo wong tuwek. Elek-eleke wong tuwek sing paling nom. Wis umure 70 trek-trek. Lah niku. Iku elek-eleke wong nom, wong tuwek. Tapi api-api wong nom tasik enem tapi semoga kita. Tapi sekarang tuwek ngaji, baca Quran. Kan biasanya kan anak-anak muda kan nggak mau baca Quran. Arek menom ya baca komik, belum YouTube rek. Makan apa, lenikin apa. Lah niku tapi dia harus di Quran di masjid baca Bismillahirrahmanirrahim. Kayak bapak-bapak itu. Lah niku dinilai dilihat dari langit, wah itu anak muda yang paling istimewa, yang paling top. Tapi sebaliknya orang tua yang paling jelek adalah wis tuwek. Sik gawe nyelip wis tuwek naudzubillah min dzalik. Itu bahkan dipaidu gak iling lah wong wis tuwek kok si aku arek nom. Lah itu merupakan nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali. Semoga kita menjadi pemuda-pemuda jebol yang istimewa.